Ini adalah posisi paling maksimal jika kita rebahkan, dan posisinya seperti ini teman-teman. Wow, ini enak banget sih. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan, dan akhirnya hari ini aku berkesempatan untuk mencoba bus terbaru dari City Trans yang melayani rute dari Malang menuju ke Jakarta, karena udah banyak sekali teman-teman yang request Mas Arkan naik bus ini. Itu kayak setiap konten sebelum-sebelumnya tuh ada 20-30 komentar yang minta aku naik bus ini. Maka hari ini kita akan melakukan perjalanan bersama City Trans dari Malang ke Jakarta. Ya, jadi dulu pertama kali aku pindah ke Malang, aku tuh udah ngerasa kok ini City Trans kantor perwakilannya besar banget nih. Kayaknya suatu saat City Trans bakal bikin bus nih di sini, jalan reguler dari Malang. Dan ternyata bener, sekarang sudah jalan reguler dari Malang menuju ke Jakarta. Jadi di dalam kantor perwakilannya ini ada tempat untuk reservasi tiket, terus juga ada ruang tunggunya, ada musola, toilet, dan di bagian dalamnya itu muat parkir mungkin sekitar 8 HiAce muat nih. Jadi kalau City Trans itu awalnya itu HiAce-nya ini dari Malang ke Surabaya, atau ada Malang Jogja juga sekarang ya. Terus sekarang di bagian depannya terparkir bus yang jalan reguler dari Malang menuju ke Jakarta. Jadi sekarang kita bahas bisnya. Ini adalah bis yang mungkin keluar sekitar 1 bulan ke belakang. Ini bus buatan karoseri Adiputro dengan bodi Jetbus 5 SHD Super High Deck. Jadi ini ya produk terbaru dari Adiputro, Jetbus 5, yang kalau kita lihat warnanya ini benar-benar mengeluarkan aura premium banget. Terus juga liverynya, dia liverynya yang simple, elegan, tapi kelihatan sangat mewah gitu. Tentunya kenapa harus terlihat mewah, karena bus ini mengusung konsep yang luar biasa, berbeda dengan bus lainnya. Nanti kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Kita ke bagian samping. Ini ada tempat ini ya. Ini biasanya dijadikan bagasi. Cuma di bus City Trans ini tidak ada bagasinya, dan langsung diberikan ini penutup tangki bahan bakar di sini. Jadi tidak ada bagasi. Ini request by request ya, karena originalnya Jetbus 5 itu di sebelah sininya ada bagasinya, biasanya untuk naruh barang-barang dari kru seperti spare part, terus juga barang-barang pribadinya kru mungkin ditaruh di sebelah sini, tapi ini tidak ada gitu. Nah, pintunya teman-teman ada 2, di depan dan juga di tengah. Untuk pintu yang tengah, itu pintunya dioperasikan dari tombol yang ada di dashboard pengemudinya. Jadi pintu itu menggunakan pneumatik, jadi tidak manual. Tapi untuk yang depan, ini pintunya manual seperti biasa, sliding ke belakang kayak gini. Oh, luar biasa ya. Oke, sebelum kita ke dalam, kita bahas luarnya dulu ya. Di sini langsung kelihatan ada satu jendolan. Tadi juga aku ngira ini apaan ya. Ternyata ini adalah kamera yang menghadap ke belakang kiri. Jadi ini kayak kameranya kayak biar ngebantu driver untuk lihat titik ininya, blind spotnya dari bus ini. Canggih ya. Gitu. Kita ke belakang lagi. Di sebelah sini ada bagasi. Jadi bagasinya itu yang besar ada 2 di sini dan juga di belakang pintu tengahnya. Bagasinya ini besar tentunya, dan juga sudah tembus dari kiri ke kanan karena dia menggunakan sasis Hino RM280, yang mana bagasinya sudah tembus. Dan
bus ini bisa untuk membawa motor dan sudah disediakan untuk pegangannya atau besinya itu untuk ngikat motor. Jadi kalau kita naik bus ini, kita juga bisa membawa sepeda motor kita. Nanti teman-teman bisa tanya untuk tarifnya untuk membawa sepeda motor menggunakan bus City Trans. Di belakangnya ada pintu masuk. Nah, ini adalah pintu masuk untuk naik dan turunnya penumpang. Jadi untuk penumpang naik turunnya itu lewat pintu ini. Gitu teman-teman. Ke belakang lagi, kita akan menemukan bagasi yang besar lagi, sama seperti bagasi yang tadi. Tapi untuk besi pegangan motornya cuman ada di bagian bagasi yang depan tadi. Seperti itu teman-teman. Ke bagian belakang lagi kita akan menemukan bagasi. Nah, harusnya bagasi seperti ini itu ada di depan. Cuma di bus City Trans ini, bagasi seperti ini yang di bagian depan tidak ada. Ini biasanya buat naro-naro keperluannya kru ataupun spare part yang kecil-kecil. Di sini ada bagasi lagi teman-teman. Nah, bagasi ini dibuat untuk naro snack-snack dan juga cadangan galon air untuk bus ini. Karena di bus ini ada dispenser yang mana membutuhkan galon. Nah, cadangan galonnya itu ditaruh di bagasi sebelah sini. Ayo kita ke bagian belakang. Ini aku suka banget nih, liverynya tuh kayak ada apa ya, bunga-bunga gitu ya. Ini khas banget Bluebird Group ya, karena dulu aku pernah nge-review juga armadanya Big Bird yang Alpha apa gitu ya. Ini ada kayak gini-giniannya juga nih di bagian dalamnya. Nah, kita ke belakang. Wah, belakangnya aku seneng banget nih. Nah, bagian belakangnya ini aku seneng banget nih. Dia bener-bener liverynya tuh nyambung, apalagi kalau kita ngelihat yang hitam ini. Hitam, kuning, dia tuh garisnya nyambung sampai ke tempatnya plat nomor. Jadi, liverynya ini dia simple tapi menunjukkan bener-bener kemewahan yang ada di bus ini, teman-teman. Terus juga karena dia memakai mesin Hino RM, jadi suara mesin ini halus banget. Jadi kita ngomong seperti ini aja tuh nggak keberisikan dengan suara mesinnya. Dan juga kalian bisa lihat ya, di bagian atas itu ada tulisan trayeknya Jakarta Malang, dan di bawahnya ada tulisan pesan tiketnya di websitenya City Trans, dan juga bisa di aplikasinya City Trans yang ada di Google Play Store kalau teman-teman pakai Android, dan di Apple App Store kalau teman-teman pakai iOS. Juga teman-teman bisa melakukan pemesanan tiketnya di aplikasi Traveloka. Jadi salah satu yang aku suka naik bus City Trans ini karena aku udah langganan lama ya naik City Trans. Dulu kalau pulang pergi dari Jogja mau ke Malang, itu aku selalu naik City Trans dari Jogja ke Surabaya dulu. Dan itu dulu tuh pemesanan tiketnya paling mudah lah, paling simple, pembayarannya juga paling banyak, metode pembayarannya. Jadi senang lah aku sama City Trans, apalagi sekarang dia buka Malang Jakarta dengan bus yang mewah sekali. Oke, jadi seperti itulah di bagian luarnya. Mari kita lihat di bagian dalamnya. Kita masuk ke bagian dalamnya. Wah, ini aku senang banget sih. Ayo, jadi kita masuk lewat pintu tengah. Jadi ini adalah pintu untuk naik turunnya penumpang. Yuk, masuk. Jadi ketika kita masuk ke dalam, ini kita langsung bertemu dengan toilet. Jadi toiletnya ini dia ada di tengah, teman-teman. Kita langsung lihat aja toiletnya ya. Nah, ini toiletnya tuh. Toiletnya agak sempit ya sebenarnya, tapi oke lah karena dia ngadepnya ke samping, jadi oke lah toiletnya. Ada cerminnya juga, terus ada tempat tisunya, ada lover AC-nya juga sama ya. Terus di sini ada aksen-aksennya yang mengikuti livery di bagian luar dan ada logo City Trans-nya tuh. Jadi keren banget ya. Ini attention to detailnya bener-bener diperhatikan, sampai ada wood panelnya juga di belakang klosetnya. Ih, mantep banget ini. Oke, jadi seperti itulah untuk toiletnya ya. Bagus banget. Tuh ya. Di sininya juga ada ini, tuh, ada aksen-aksennya juga, keren banget. Ini untuk lampunya nih. Oh, tadi harusnya kita nyalain lampu ya. Untuk airnya. Ternyata ada switch buat air juga. Biasanya nggak ada nih, tapi di sini dikasih switch untuk air. Oke. Coba ya kita lihat pas lampunya nyala. Nah, kan enak tuh. Bahkan lampunya pun sampai di besi-besinya itu dikasih lampu juga. Jadi bener-bener detail banget. Oke, ya jadi seperti itulah di bagian toiletnya. Mari kita tutup. Di sampingnya toilet kita langsung bertemu dengan ini. Ini adalah
bisa dibilang mini pantry atau mini barnya, yang mana di sini kita disediakan banyak sekali minuman-minuman saset dan juga ada pop mie mini. Wah, luar biasa sih. Ini bener-bener kita diberikan banyak sekali minuman-minuman, ada teh, ada kopi, ada pop mie, ada sedotannya juga. Jadi bener-bener kita diberikan fasilitas yang luar biasa, sampai ada hand sanitizer di sini. Ada tisu juga. Dan kalau biasanya kan kita megang gelas, ini kan panas ya. Di sini disediakan ininya, tuh, supaya nggak panas. Ini buat naro di sini, gitu. Tuh ya. Jadi biar nggak panas ketika kita megang gelas plastiknya, gitu. Ini disimpan ya, jangan sampai kena orang lain nih. Udah aku pegang soalnya. Oke, jadi dari sini kita langsung ke kelas yang belakang. Ini adalah kelas super eksekutif. Jadi di bus ini terdapat dua kelas. Yang pertama kelas suite, yang kedua kelas super eksekutif, dan nanti aku duduknya di sini di nomor 3. Jadi jendela, ini jendela, terus nomor 4, ini nomor 4, ini nomor 3-nya. Kenapa aku tidak naik yang kelas tertingginya? Karena tiketnya sudah habis untuk kelas tertingginya, karena di bus ini kelas tertinggi itu cuman ada 4 kursi saja. Jadi karena ini hari Minggu itu pasti penumpang dari Malang akan membludak dan pesan tiketnya itu harus jauh-jauh hari. Karena kemarin aku pesannya mendadak, jadi dapatnya yang super eksekutif. Ya mungkin kapan-kapan kita coba kelas yang di depan itu ya, yang suite. Terus di bagian atas ada kompartemen penyimpanan, yang mana ini ada tutupnya ya. Ini mungkin kalau udah di dalam gini teman-teman baru sadar kenapa aku pakaiannya putih-putih kayak gini, karena di bagian dalamnya ini semuanya berwarna gelap. Kalau aku pakaiannya gelap juga ntar gak kelihatan akunya. Makanya pakainya warna putih nih bajunya, biar bisa kontras dengan bagian interiornya. Nah, kelas super eksekutif ini juga sudah nyaman sekali teman-teman, karena dia pakai kursi yang enak ya, lebar gitu kursinya, dan juga ada ininya, leg rest-nya. Jadi leg rest-nya ini seperti biasa 3-in-1 leg rest, footrest, dan kompartemen. Kompartemen itu ada di bagian dalam sini. Jadi sebelum kita menggunakan leg rest-nya, kita taruh dulu alas kaki kita di sini. Seperti itu teman-teman. Juga kita di sini langsung mendapatkan selimut dan juga bantal. Selimutnya ada logo City Trans dan ada logo Traveloka. Luar biasa loh. Traveloka bisa naruh logo di sini ya. Nah, ini bantalnya. Bantalnya enak loh. Bantalnya sampai bantalnya pun masih plastikan seperti ini. Jadi benar-benar City Trans ini menjaga kehigienisan dari bantal dan selimutnya. Loverasinya seperti biasa, original dari Jetbus 5, dan lovernya ini mendukung sekali nuansa mewah dari bus ini ya. Juga di sini ada 2 USB slot, ini ada lampu, tuh ya. Lampunya ini dia putih gitu, berkilau sekali lampunya, kayak diamond. Jadi kanan kirinya dia warm white, tapi bagian tengahnya dia putih gitu. Keren. Sangat mendukung kemewahan dari bus ini. Jadi teman-teman kalau mau ngecharge, di atas ini ada 2 USB slot ya. Bagian belakangnya, bentar. Bagian belakangnya ada 4 seat. Nih, ini bagian belakang, dan kalau teman-teman duduk di sini, ini teman-teman menjadi orang tertinggi di bus ini, karena dia posisinya naik 2 step dari lantai. Nah, kalau kita bahas bagian lantainya, ini aku jadi keinget event Gias tahun 2023 lalu, yang mana pada saat event itu bersamaan dengan launchingnya bodi terbaru buatan karoseri Adiputro, yaitu Jetbus 5 ini. Selain bagian eksteriornya yang berubah, ternyata di bagian interiornya juga banyak yang berubah. Salah satu yang berubah adalah di bagian karpetnya, yang mana karpetnya ini memakai merek Tarabus, dan semua unit pameran seragam pakai Tarabus kayu natural warna ash grey atau abu-abu tanah. Disebut natural karena uratnya itu kalau dipegang akan terasa timbul seperti kayu asli, dan memang tampilannya juga sangat nyaman di mata, terlihat homey banget. Ukuran kotak dari kayunya juga yang terbaru sudah lebar. Nah, ini membuat kesan dari kabinnya jadi berasa lebih lega. Dan karpet Tarabus yang dipakai di bus City Trans ini nggak cuma di bagian lantainya aja, melainkan sampai ke sekat dan juga dinding di bawah kaca. Ini jarang banget loh teman-teman. Karena kenapa? Karena harganya mahal.
Jadi bus City Trans ini benar-benar dia pengen ngasih kesan mewahnya itu nggak nanggung-nanggung kepada setiap penumpangnya. Mantep banget. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk di bagian belakang atau kelas super eksekutif. Sekarang kita ke bagian depan, ke kelas yang suite atau kelas yang untuk rebahan. Nah, ini bener-bener aku pas pertama kali lihat bus ini mengusung konsep seperti ini, aku bener-bener wow, ini luar biasa banget ya. Ini seperti bisnis kelas di pesawat dipindahkan ke sini. Jadi di sini ada 4 kursi, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 yang mana keempat-empat ini dikasih kayak ruangan sendiri, kayak cangkang gitu. Jadi bener-bener kayak pesawat bisnis kelas, tapi di sini namanya suite class ya. Gitu. Dan di sini aku udah ngeliat bagaimana posisi duduknya segala macam, dan ada kursi yang aku sangat rekomen buat teman-teman kalau mau naik yang di suite ini. Kalau teman-teman nggak pengen ngeliat pemandangan ke depan ya, teman-teman bisa duduk di nomor 3. Ini suite 3 ini menurutku tempat paling the best. Kenapa? Di sini kita bisa mendapatkan ruangan yang bener-bener besar. Tuh. Jadi kalau kita duduk di depan, itu kan kita terhalang. Bukan terhalang sih, itu kaki kita tidak bisa leluasa karena kita langsung bertemu dengan sekat. Tapi kalau kita duduk di bagian belakang, ini kita benar-benar mendapatkan space yang besar banget. Karena di sini ada cekungan, yang mana cekungannya ini bisa membuat kaki kita bisa selonjoran dengan maksimal. Terus, di sini kan ada leg rest. Nah ini leg rest ya, kita bisa operasikan menggunakan tombol yang ada di sini. Jadi tinggal pencet tombolnya aja, dan ini akan bergerak dengan sendirinya. Jadi tanpa kita harus mengeluarkan tenaga, ini dia sudah bergerak dengan sendirinya dan menaikkan si leg rest-nya. Tapi ini agak lama ya, harus sabar ya. Nah, ini kita mau coba serebah apa kalau kita maksimalkan ke belakang. Nah, tuh. Dia benar-benar naiknya tuh sampai masuk ke dalam cekungannya tuh, si leg rest-nya. Nah, ini adalah posisi paling maksimal jika kita rebahkan, dan posisinya seperti ini teman-teman. Wow, ini enak banget sih. Ini kayaknya untuk dari rebah maksimal ke tegak maksimal dia ngabisin waktu lebih dari 30 detik. Oke, bentar lagi. Oke, jadi ini adalah posisi paling tegak dari kursinya. Dan di kursi ini kita juga mendapatkan banyak sekali fasilitas. Yang pertama di depan kita adalah audio video on demand yang kita bisa pencet, muncul Ferrari. Biasanya munculnya Mercy soalnya. Sekarang munculnya Ferrari ternyata. Jadi audio video on demand ini adalah entertainment kita sepanjang perjalanan menggunakan bus City Trans ini kalau kita berada di kelas yang suite. Kalau di eksekutif, di super eksekutif tadi kita tidak mendapatkan si AVOD atau audio video on demand gitu teman-teman. Kemudian juga kita mendapatkan ini. Jadi di sini ada di armrest ini kita bisa buka. Di sini kita mendapatkan meja lipat. Nah, jadi meja lipat ini berfungsi kalau kita mau makan, kalau kita mau kerja gitu ya, atau mau nonton pakai tablet, ini kita bisa pakai si meja lipatnya, dan kalau sudah kita bisa kembalikan lagi. Aduh, gini ya. Oke, kita bisa kembalikan lagi si meja lipatnya. Dan juga di kursinya ini ada sanggahan leher, tuh ya, sandaran leher maksudnya. Ini ada sandaran leher, ada seat belt juga. Jadi ini wajib teman-teman pakai ya kalau lagi naik bus ya. Setiap ada seat belt tuh, seat beltnya wajib dipakai. Kemudian ada lampu juga di sini. Nah tuh, lampunya otomatis nyala ketika kita tegakkan si lampunya. Jadi kalau kita kembalikan ke posisi semula, dia akan mati. Kalau kita naikin sedikit, dia akan nyala tuh. Dan ini lampunya kita bisa posisikan sesuai dengan kebutuhan kita tuh. Dan lampunya ini warm white ya, bagus banget. Jadi tidak mengganggu ketika malam hari. Oke, terus di sini ada kompartemen penyimpanan nih. Ada 2. Ada yang besar di atas dan ada yang kecil di bagian bawah. Dan di sini dalamnya itu dia dikasih bahan yang lembut sehingga kalau kita pegang ini enak gitu megangnya. Bahannya lembut kayak bahan sweat gitu ya. Enak banget. Terus tidak habis sampai di situ. Ini kalau bantal dan selimut sama seperti yang eksekutif, yang super eksekutif ya, sorry. Jadi ini kita taruh sini. Dan yang spesial adalah di sini ada wireless charger. Jadi kalau HP kita sudah support wireless charger, kita bisa taruh di sini.
dan dia akan ngecharge tuh ya. 91% ngecharge tuh. Jadi di sini kita bisa ngecharge 3 gadget sekaligus, yang satu di wireless charger ini, yang dua ada di sini di USB slot yang ada di bawah. Sorry, ternyata kita disediakan 5 tempat ngecharge. Di sini ada 3, 2 yang USB slot, 1 yang charger, dan 2 lagi di atas. Ini yang original dari Adiputro, dan seperti biasa di sini juga ada lampunya yang bisa kita gunakan kalau malam mau nyari apa gitu ya, bisa pakai ini. Terus di sini ada tombol nih ya. Ini ada tombol call. Ini sepertinya kalau kita pencet ini akan manggil krunya. Jadi jika kita butuh bantuan, kita bisa gunakan tombol call ini dan akan memanggil krunya untuk membantu apa yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi ini luar biasa sih. Kita mendapatkan banyak sekali di sini, dan harganya memang beda lumayan jauh ya teman-teman antara yang Suite dan juga super eksekutif. Untuk yang Suite ini harganya Rp700.000. Jadi bus ini merupakan bus termahal saat ini dengan harga tiket Rp700.000 dari Malang menuju ke Jakarta. Oke? Oke, jadi aku baru saja tukar tiketnya, dan kemarin aku melakukan pemesannya ini melalui aplikasi City Trans. Ini baru pertama kalinya aku reservasi via aplikasi, karena biasanya aku reservasinya itu via websitenya City Trans. Jadi ternyata lebih mudah lewat aplikasi ya. Jadi buat teman-teman yang memakai iPhone bisa ke Apple App Store download City Trans, atau Android bisa ke Google Play Store download aplikasi City Trans. Dan saat ini lengkap nih unit-unitnya di City Trans Malang. Di sebelah kanan kita ini ada bus yang menuju ke Jogja, medium bus. Ini teman-teman kalau mau melakukan perjalanan dari Malang ke Jogja ataupun sebaliknya bisa naik ini. Ini tarifnya Rp180.000 dari Malang ke Jogja ataupun sebaliknya. Di sebelah sini ada yang HiAce. Ini HiAce jalannya dari Malang ke Surabaya ya. Ini tarifnya kalau nggak salah Rp120.000. Teman-teman bisa cek di websitenya City Trans atau aplikasi City Trans atau di Traveloka. Ada semua nih, gitu teman-teman. Jadi dari Malang ini ada 3 keberangkatan: Malang Surabaya, Malang Jogja, Malang Jakarta. Dan kali ini unitnya lengkap semua. Oke, jadi kita persiapan untuk jalan menggunakan bus ini dari Malang ke Jakarta. Jam 16:40 ini kita akhirnya diberangkatkan dari kantor perwakilannya City Trans Malang di Jalan Ahmad Yani. Dan perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai 14 jam perjalanan. Semoga malam ini jalanannya lancar karena besok adalah hari Senin. Dan Senin besok itu bisa dibilang sudah mulai aktivitasnya normal kembali ya. Dan ini pemandanganku adalah lemari ini. Tapi untuk posisi duduknya ini menyenangkan banget sih. Jadi untuk kelas super eksekutif ini posisi duduknya lega. Apalagi yang di sebelahku itu lega banget posisi duduknya tuh ya. Teman-teman bisa lihat ya, lega banget sih. Jadi kalau mau yang paling rekomen ya kursi ini 1, 2, 3, 4 teman-teman. Terus untuk tas aku taruh sini ya seperti biasa, karena muat tuh tas ditaruh situ. Terus ini kita sebelum memakai leg rest kita bisa taruh dulu alas kaki kita di kompartemennya. Jadi kita masukin dulu sepatu di sini. Kalau sudah kita tutup lagi dan kita naikkan kaki kita ke sini. Wah, ini enak banget sih. Dengan tinggiku 175 cm ini masih banyak space di depan sana. Ini kita ambil ya untuk bantal dan selimutnya. Ini masih plastikan dua-duanya. Cakep banget tuh. Dan juga di tiap kursinya ini sudah disediakan tote bag seperti ini yang dalamnya itu adalah snack. Wow, dalamnya itu banyak banget isinya. Mari kita buka satu persatu. Ini ada roti, kemudian ada tisu basah dan Richeese nabati. Terus ada sikat gigi, pasta gigi, ada Pringles.
terus ada teh pucuk, terus ada beng-beng, dan juga ada kacang. Jadi di sini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item yang ada di dalam tote bag-nya. Sampai di kantor perwakilan City Trans Surabaya Waru, sekarang jam 19:43 menit. Oke teman-teman, sekarang hampir jam 10 malam ya, jam 21:46 menit. Wow, ini aku baru pertama kalinya ini ke rumah makan Duta 3 Ngawi, hampir jam 10 malam. Nah, jadi di rumah makan Duta 3 Ngawi, bus yang kita naikin ini, City Trans melakukan servis makan. Dan untuk makannya, itu tadi pas kita lagi di dalam bis, pramugarinya menanyakan kita mau makan apa. Dan kalau aku sih di rumah makan Duta 3 ini pastinya mesennya adalah rawon, karena di sini bisa dibilang best sellernya itu adalah rawon, teman-teman. Dan kita sudah jalan dari Malang sampai ke Ngawi. Ini aku sudah ada beberapa catatan lah ya untuk City Trans. Yang paling pertama ini yang sangat urgent mungkin ya bisa dibilang adalah keberangkatannya. Nah, kita kan berangkat dari Malang itu jam 4:30 sore ya. Menurutku kalau weekend seperti ini ya, Sabtu Minggu, Malang itu macetnya, wow, bikin stres lah Malang macetnya kalau hari Sabtu dan Minggu. Dan dari Malang, itu kan kita masih ada penjemputan di Surabaya, di Waru ya, kantor perwakilannya City Trans di Waru. Tadi kita telatnya itu 1 jam lebih dari Malang ke Surabaya. Dan tadi pas penumpang-penumpang di Surabayanya naik, kan aku dilewatin ya sama penumpang-penumpang yang ke belakang, itu mukanya muka-muka marah semua sih. Jadi ini bisa jadi catatan untuk City Trans. Sabtu Minggu jam keberangkatannya wajib dimajukan. Itu hukumnya udah wajib itu, karena bus-bus yang lain juga itu sudah dimajukan 1-2 jam keberangkatannya di hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi City Trans ini wajib juga tuh memajukan jam keberangkatannya di hari Sabtu dan Minggu. Karena apa? Karena masih ada satu penjemputan lagi, yaitu di Surabaya. Dan kalau penumpang di Surabayanya ini nunggunya terlalu lama, ya penumpang nggak mau tahu ya. Dia lihat jadwalnya jam 18:30 dan 18:30 belum sampai udah pasti komplain dan nggak mau tahu apa yang terjadi di jalan. Padahal kita di Malang aja dari kantor perwakilan ke pintu tol Singosari itu kita sudah memakan waktu 1 jam lebih. Jadi pemberangkatan dari Surabaya tetap aja 18:30, tapi pemberangkatan dari Malang yang wajib hukumnya dimajukan kalau weekend. Itu aja sih. Sejauh ini semuanya masih oke semua. Dan yuk kita masuk ke bagian dalam. Kita melakukan servis makan dulu karena ini udah lapar banget. Kita berangkat jam 4:30, sekarang hampir jam 10 malam kita baru sampai di rumah makan. Ayo kita masuk ke dalam. Wow, jadi ini rumah makan Duta 3 Ngawi. Ini bangunannya bangunan yang baru ya. Tadinya kan bangunan cuma di depan, sekarang di bagian belakangnya pun ada seperti ini nih. Wah, aku udah lama ya ternyata nggak kesini ya. Keseringan ke Sumatera sih. Dan di sini kosong ya karena sekarang udah malam banget ya, udah jam 10 malam. Jadi ini untuk servis makannya ternyata kita ada di VIP room nih teman-teman. Nih, ini penumpang-penumpang dari bus yang kita naikin. Wih, ada bannernya dong. City Trans, Suite Class dan Super Executive Class. Cakep. Nasi goreng Jawa, 3 bakar, nasi rawon. Rawon. 3 bener berbeda mas. Iya, ini beda-beda ya, bener ya? Di review satu-satu nih, belum pernah juga. Review. Review. Makan mau review. Nasi goreng Jawa mas. Nasi goreng Jawa jadi 23. Kalau kita naik City Trans. Wah. Nih nasi goreng Jawa. Siap. Rasanya kita coba bareng-bareng. Oke, 1-10 ya. 1/10. Sementara masih di 5 atau 6. Loh, kan belum dicoba. Oh, belum. Oke. Sudah pesan burger, sudah jadi burgernya. Wah, ini wajib beli kalau lagi di rumah makan Duta 3 Ngawi. Nih teman-teman pesan burger, ini enak banget rasanya. Sisa bus kita sendirian. Sekarang sudah jam 10:30 malam. Wow,
mungkin sebentar lagi ya kita akan diberangkatkan kembali. Dia kena macet Pak, dia udah bisa lama ini. Iya. Nah, ini di belakang kita bus yang berangkatnya setengah 7 malam dari Malang. Kok bisa nyampe sininya barengan ya? Gimana caranya? Selisih 2 jam, tapi di rumah makannya bareng. Apa dia nggak kena macet di Malang? Kayaknya kalau malam udah agak macetnya udah agak mending kali ya. Jadi nyampe sininya bisa sama. Luar biasa ini. CTB 06. Dan kedua busnya ini penumpangnya full semua ya. Dua-duanya. Mantap nih. City Trans pemain baru tapi penumpangnya udah bagus banget. Apalagi yang depan ya, yang sweet itu. Wah, itu full terus. H-7 udah full itu yang depan. Kita lanjut jalan lagi dan ini selimutnya besar loh teman-teman. Tuh ya, bisa menutupi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selamat pagi. Wow, sekarang sudah mau jam 7 pagi. Kita baru sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Wah, siang banget ya. Ini walaupun aku duduknya di super eksekutif, tapi nyaman banget loh tidur. Nih, berkat selimutnya ini. Tidur gak bangun-bangun, tahu-tahu udah jam 7 pagi. Kita tiba di Terminal Pulau Gebang dan di sini sudah ramai bus-bus yang pemberangkatan pagi dari Jakarta. Ini ada Agra, ada Rosalia, ada Sembodo. Itu Sembodo ke Padang ya, dari Bogor. Yang kemarin kita naikin ya, ini berarti ya. Ini Sembodo Sweet Kombi. Di sebelahnya juga ada Indoren, pemberangkatan pagi menuju ke Jogja. Wih, pengen ke Padang lagi ya. Kita sampai juga, alhamdulillah ya. Walaupun ini aku turunnya jadinya di Terminal Pondok Pinang, karena awalnya kan kita mau turun di poolnya Bluebird di Ciputat ya, Tanah Kusir. Cuman karena sekarang sudah siang banget nih, udah panas banget, jadi aku turun di sini aja. Jadi perjalanan kita bersama bus City Trans ya oke banget sih, dari sisi pelayanannya, fasilitasnya, armadanya, segalanya itu menurutku sudah oke. Minusnya cuma satu, yaitu waktunya aja. Ini waktunya terlalu over. Sampai Pondok Pinang sudah jam segini. Jadi ini salah satu catatan lah untuk City Trans adalah diperbaiki di waktunya. Maksimal kalau hari Senin pagi tuh ya, masuk di Terminal Pulau Gebang itu jam 6 pagi. Karena kalau udah lewat dari jam 6 pagi, trafiknya di tol Jor lingkar luar itu bakalan parah banget. Tadi kita dari Terminal Pulau Gebang ke Terminal Pondok Pinang aja itu lebih dari 1,5 jam. Jadi diperbaiki di waktunya, dan aku yakin kalau waktunya bisa diperbaiki, penambahan penumpangnya akan signifikan, terutama di penumpang-penumpang PJKA, pergi Jumat kembali Ahad, karena kaum PJKA ini mengharapkan Senin pagi mereka sudah bisa masuk kantor lagi. Jadi
kalau finishnya jam segini, mereka bisa masuk kantor, cuma diomelin sama atasannya. Oke, jadi seperti itu aja perjalanan kita kali ini. Jadi City Trans merupakan bus yang teman-teman bisa kalian coba, bisa kalian jadikan pilihan dari Malang menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ini aku mau langsung ke Bandung naik kereta cepat. Ya udah, kita langsung aja menuju ke naik apa ya dari sini ke Halim ya? Naik Transjakarta aja kali ya? Oke, yuk kita menuju halte Transjakarta terdekat. Terima kasih sudah nonton, dan kita ketemu di video selanjutnya naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Dadah!